luar rumah. Ya Pak, nggak ada yang menyampaikan sama dia bahwa ini musola. Dua minggu kemudian, Bapak Ibu, ada Pak Pohan RT-nya ini bilang, Ustaz Asibuan, iya, itu rumah kalian itu dulu bermasalah. Ada punya nenek janda tua dulu bermasalah, masalah apanya? Akhirnya musola dibongkar, itu bekas musola. Terkejut saya, Pak. Ya, baru sesuai dengan fakta mimpi istri kita tadi. Kok bisa? Padahal tidak ada yang ngasih tahu sama, tapi bisa itu. Itu yang realnya, Pak. Kita nggak membahas apakah ada dalilnya tidak, tapi pada faktanya ada model begitu dan nyata betul. Ya nggak mungkin bohong artinya, Pak. Ya memang itu betul dulu bekas musola bisa datang dalam mimpi seseorang. Nah, itu Bapak Ibu. Ya kita nggak usah bicara dulu bagaimana di Jeddah dulu, di Arab Saudi dulu. Ada seorang anak yang meninggal dunia habis 27 juz. Habis Quran, meninggal wafat, selalu datang dari mimpi ayahnya agar dipindahkan, mimpi terus ya, sampai berturut-turut. Ya ditanyakanlah kepada seorang syekh, ya syekh gimana ini sudah 2 minggu berturut-turut ya syekh. Ya anak saya yang hafal Quran Islam ingin dipindahkan. Ini disepakati Pak, boleh nggak diapakan? Kalau memang berturut-turut, akhirnya dibongkar utuh jasadnya, harum jasadnya. Itu faktanya, Bang. Ya, jasadnya utuh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak jarang. Ya, ada ya baru di dunia sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengenai ruhnya orang beriman di Bapak Ibu. Nah, dikasih kebebasan. Ya, di mana saja dia ingin kehendaki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Bani Adam alimu kaifa azabul qabr." Sekiranya kita ini manusia Bapak Ibu tahu bagaimana tentang azab kubur, manafa'um al-aisu fid dunya, tentu kita akan merasa tidak ada apa-apanya manfaatnya dunia. Kalaulah kita tahu tentang azab kubur, fata'awwalu billahil karim, kita akan minta perlindungan kepada Allah Al-Karim yang mulia. Jadi kalau ada sifat Allah Bapak Ibu Karim, ini orangnya Karim nih, mulia di sini maksudnya adalah allazi yu'tin nawala qabla su'al. Dia sudah memberi sebelum diminta. Ya, Karim di sini sifat Allah yang Maha Dermawan. Bapak Ibu, belum orang itu dermawan, belum diminta sudah memberi. Karena ada orang kadang-kadang Bapak Ibu baru memberi setelah diminta. Kita ini ada model-modelnya, Pak. Ada orang ini kadang-kadang sudah diminta, itu pun tidak mau memberi. Ada model orang ini mesti diketuk dulu Bapak Ibu. Ya ada ketukannya sekali baru cair, Pak. Diketuk dulu, Pak. Tok sekali, baru cair. Ada nggak mampu sekali, tokok dulu 2 kali. Tok, belum lagi, Pak. Tok, baru. Ada yang 3 kali. Tok, belum. Tok, belum. 3 kali. Tok, baru cair. Ada sudah ribuan kali diketok-ketok. Tok, nggak cair. Nah, inilah pelitnya 17 setan. Setan pun heran nengoknya. Aku setan nggak sampai 17 kali lipat, kata dia. Padahal aku senang. Ini Bapak Ibu. Nah, itu diantara ada orang model begitu Bapak Ibu. Nah, tapi setidaknya kita orang beriman ini jadilah seperti kaddawa, seperti obat. Iya taju wa yanfa'u al-waqtah, sangat bermanfaat pada waktunya. Ketika saudara kita mungkin ditimpa musibah, ya di beberapa tempat akhir-akhir ini Bapak Ibu, ya, baik di Aceh, baik di Sumatera Barat, baik di Sumatera Utara, Sibolga, Garoga, ya Batang Toru, ya andai kata ada kita menolong, ya, memberikan pertolongan, tentu itu sangat mereka sangat mereka harapkan, sangat mereka butuhkan. Itu kita seperti obat. Kira-kira Bu, obat ketika sakit Ibu paling butuhkan nggak Bu? Ya, kan kita butuh obat Pak ketika
sakit. Nah, ketika mereka ada yang kehilangan anak, kehilangan istri, ya kehilangan harta semuanya habis, ya dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin sempurna kebaikan kita Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Abbas, la yatimul ma'ruf illa bisalas. Kalau kebaikan kita ingin sempurna, pertama takjilhu, segerakan. Kalau kebaikan ingin sempurna di pandangan Allah, segerakan setiap kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan tunda-tunda. Kadang-kadang ada kita ini, besok aja kan bisa, seminggu besok lah. Jangan biasakan menunda-nunda kebaikan yang ingin kita lakukan. Ta'jiluhu, kalau ingin sempurna di mata Allah, segerakan apapun kebaikan yang kita ingin lakukan. Karena manusia di dunia ini dengan jumlah miliaran Pak, itu hanya seperti di hadapan, seperti piring di hadapan kita. Bagi malaikat maut, manusia seluruh dunia ini itu hanya seperti piring di hadapan kita. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ini kata Nabi dalam hadis, jangan heran kok bisa malaikat maut mencabut nyawa bersamaan, satu di timur, satu di barat. Emang macam kita malaikat maut? Ya Pak, macam ini piringnya. Kalau dia ibarat dia punya jari Pak, hari ini saya cabut nyawanya 5 bersamaan. Kita dicabutnya Pak, tercabut 5. Itu datang malaikat maut. Bahkan ya malaikat maut ini kalau kita ingin dicabut nyawanya itu disurvei di pagi dan di sore hari, dan mereka tak pernah, ya wakil-wakilnya malaikat maut tak pernah salah cabut. Belum pernah Bapak Ibu meleset salah orang, ya Bapak Ibu. Nggak pernah dalam sejarah malaikat maut salah cabut. Makanya dulu aneh, ada emak-emak ingin menipu malaikat Munkar wa Nakir. Nak ya, kalau mak mati, mak pesankan sama kamu nak ya, kalau bisa kain kapan cari yang paling buruk, cari yang paling buruk. Kenapa nak? Pokoknya gak usah banyak tanya. Ya dalam hati mak nih, ya cari yang paling buruk. Meninggallah ibunya, tentu mereka laksanakan wasiatnya, kasih kain kapan yang paling buruk, yang paling masukkan ke alam kubur. Menurut ibu nih, menurut mak nih, nanti pas di alam kubur ketika datang malaikat Munkar wa Nakir, lalu kata malaikat Munkar, kita salah kamar, ini kuburan lama. Ya kenapa? Tengok kain kapannya masih disangkanya, ya Pak, ya disangkanya malaikat Munkar wa Nakir. Ya sama macam kita, tidak bisa ditipu. Itu sudah lengkap, SOP-nya sudah ada Bapak Ibu. Justru nanti makin ngeri azabnya. Kau ini main-main sama saya katanya. Itu malaikat Munkar wa Nakir, malaikat maut, malaikat penjaga neraka. Lam yatabassam wujuh khuliqa, tak pernah senyum semenjak diciptakan. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang tak pernah senyum dalam hidupnya, ngiri-ngiri nengoknya Pak. Mirip-mirip malaikat maut itu Pak, nggak pernah senyum dalam kehidupannya. Itu malaikat, ya malaikat maut. Itu diantaranya. Jadi orang kalau punya sifat karim, itulah yang paling bagus. Sebelum diminta sudah memberi. Udah tahu dia itu Pak. Itu orang yang paling hebat. Kemudian minta perlunalah kamu apa? Min azabil qabril wahimi ay as-sakili. Minta perlulah kamu kepada azab kubur yang berat. Makanya Bapak Ibu, kita ketika tasawuf akhir, kalau masih sempat, kita disunnahkan oleh baginda Nabi berdasarkan hadis Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah, idza tasahhada ahadukum, kalau kamu tasahud, falyastaiz billah min arba, minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil. Yang penting jangan bahasa awak, jangan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia sepakat para ulama batal. Ya, jangan bahasa Indonesia, apalagi curhat bahasa Indonesianya. Tahu dah orang. Bapak Ibu dilepaskan.
Ya, jadi ya dengan bahasa Arab atau khususnya riwayat yang warid dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil baru. Assalamu alaikum, baru turun tangan. Warahmatullah, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i begitu. Assalamu alaikum. Karena tadi kan nengok ujung telunjuk. Assalamu alaikum. Baru di sunnahnya sebagaimana dalam kitab Bidayatul Minnah baru diginikan. Ke depan warahmatullah. Sampai warahmatullah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi jarak tangannya tidak renggang begini, tidak pula rapat begini, tapi dia at-tawassut, pertengahan, dan tidak lewat lutut. Maksudnya ini berpas-pasan dengan lututnya. Ini jangan ini lutut begini dia. Bapak Ibu, ada juga jamaah nih Pak, saya tengok macam tembak-tembak Pak, tasawuf begini Pak. Ada jamaah saya gitu, tembak-tembak. Entah nembak apa Allah alam Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada yang kanan, telunjuk kanan nggak mesti diganti dengan kiri. Ada aku tengok orang nggak ada memang telunjuknya, diganti dengan kiri. Nggak mesti diganti dengan, udah itu saja isyarat. Kalau memang nggak ada Pak tangannya, nggak mesti diganti dengan tangan kiri. Nah itu apanya Pak? Itu karena pernah kejadian kan gitu Pak. Ya, goyang-goyang ditengoknya, padahal dia punya dasar nih pengoyang-goyang nih Pak. Bukan karena dasar nih Pak, dia juga pakai hadis Sunan Abi Dawud, memahami yarfa wa yuharrik, ada mengangkat, ada menggerak. Ya, makanya dia gini-gini. Cuma kawan nih, karena mungkin baru-baru tobat Bapak Ibu, ini main-main ini kata dia Pak, ditangkapnya ngak yang kau kata dia. Kata yang ini Pak ditangkap nih, untung ada satu lagi kata dia. Dibuatnya kiri, tidak bisa. Ini mesti gini. Kalau nggak bisa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau ada orang wudhu tidak ada tangannya, ini mesti ada dibasuh. Ini pun nggak dibasuh. Kalau sampai sini berpotongnya Bapak Ibu, kecuali setengah. Apa yang ada itulah yang dibasuh. Ini Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kata Nabi di sini lagi hadisnya, karena ini tentang mengenai keadaan kubur. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah orang tahu sebagaimana yang aku tahu, tentu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira, tentu kalian tertawanya sedikit, menangisnya banyak. Kalaulah kalian tahu sebagaimana aku tahu, kata Nabi, karena Nabi tahu bagaimana keadaan alam kubur seseorang. Karena Nabi tahu Pak. Ini kata Nabi lewat perkuburan, tahu Nabi siapa yang sedang disiksa. Nabi tahu, andailah kalian tahu sebagaimana yang aku tahu, tentu kalian akan sedikit tertawanya, akan lebih banyak menangis. Walamma sagolakumut ta'am wal syarab, bahkan kalau kalian tahu walamma sagolakumut ta'amu, mungkin ibarat makanan tidak bisa kalian telan. Kita tuh Bapak Ibu kalau sudah makanan itu akan payah kalian telan. Kalau kita tahu semuanya apa keadaan di alam kubur. Begitu kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya. Kemudian kata Nabi, "Ma min abdin yamurru bi qabri rajulin." Setiap seseorang mukmin yang lewat di kuburan saudaranya, kata Syekh Nawawi, insanin zakaron kana unsa, baik laki-laki atau perempuan, karena ya'rifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda. Dia tahu, bahkan andai kata kita ucapkan salam dia jawab. Bapak Ibu, makanya termasuk orang yang sungguh terlalu dalam agama kalau dia lewat kuburan tidak pernah ucap salam. Itu namanya Bapak Ibu sungguh terlalu. Itu Pak. Jadi dalam agama ini Pak ada beberapa perkara yang sungguh terlalu. Termasuk apa? Iza marra maqabirul muslimin, kalau lewat kuburan kaum muslimin, walam yusallim alaihim walam yaqul lahum, tak pernah mendoakan, tak
tak pernah ucap salam. Itu orang sungguh terlalu. Yang kedua termasuk sungguh terlalu dalam agama, kata para ulama, iza da'a akhuhu, kalau kita undang dia, kalau kita buat acara walimah, kita undang dia. Tapi kalau dia yang buat acara, dia tidak mengundang kita. Wa iza hadara, andai pun dia hadir ke undangan kita, lam yakul, enggak mau makan. Padahal enggak puasa. Bapak Ibu, enggak mau makan makanan kita. Andai kata dia datang terpaksa, terpaksa dia datang. Udahlah, datang aja dia. Malu sama banyak tapi dia enggak mau makan, masih gengsi Pak. Ini orang sungguh terlalu. Nah, ini orang sungguh terlalu. Yang ketiga, siapa yang sungguh terlalu? Ada orang alim tinggal di satu komplek, satu kampung, tapi walam yas'al ahadun an syai' min ilm, tapi tak seorang pun bertanya ilmu terhadapnya. Ini juga termasuk sungguh terlalu. Yang keempat, orang yang suka mashul jabhah inda shalah qabla inqida'is salam. Orang yang suka mengusap jidat sebelum salam. Ini juga termasuk dalam agama, kata ulama, sungguh terlalu. Apa namanya ini? Dong usap-usap wajah. Diusapnya wajahnya atau tempat sebelum salam. Apalagi ar-rajulu, seseorang, ayyashabar rajulah, bersahabat lama dengan seseorang, tapi walam yas'al an ismihi wa kunyatihi, tapi tak pernah nanya siapa namanya, siapa nama panggilannya, siapa nama kunyahnya. Itu juga orang sungguh terlalu. Ada nggak Bapak Ibu sini nggak tahu panggilan entah nenek siapa, entah mama siapa, entah ayah siapa, atau namanya? Nah, itu Bapak Ibu, itu minimal kita harus tahu. Aduh, itu sungguh terlalu. Apalagi sungguh terlalu, termasuk seorang laki-laki, seorang suami, lam yal'ab, tidak pernah ada muqaddimah ketika mendatangi istrinya. Main apa aja Pak, tembak rabas dengan bahasanya Pak. Tak pernah dia muqaddimah Pak, nggak ada merayu-rayu, langsung to the point. Nah, ini juga ketahuilah Pak, ini laki-laki sungguh terlalu. Kalau ada suami model begitu, kamu dah laki-laki sungguh terlalu. Dalam agama Pak, nggak ada muqaddimah. Nah, itu juga termasuk. Ya, bi ghairil mula'abah, tanpa permainan, tanpa canda-canda, tanpa ada rayuan-rayuan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk sungguh terlalu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saya bacakan sedikit lagi di sini. Jadi tidak ada penghalang Allah punya kuasa mengembalikan ruh seseorang tadi untuk menjawab salam tersebut. Ya, wa illam yaqri'u, sekalipun mayat ini Pak tidak kenal terhadap kita ketika di dunia. Walaupun mayat yang kita ucapkan salam tadi nggak kenal ketika di dunia, tapi kata Imam Manawi, apalagi kenal. Contoh, kita punya kawan sahabat di perkuburan, oh ini ada konco lama aku di dunia. Assalamualaikum ya abdas salam. Ya, dijawab dalam alam kubur Bapak Ibu, waalaikumsalam ya abdas sabur. Cuma Bapak Ibu dengar nggak? Cuma nggak dengar Pak. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Dijawab sama Pak Haji dari alam kubur, waalaikumsalam Ustaz. Dijawab, cuma kita nggak ada. Cuma nggak perlu kita dengar Bapak Ibu. Intinya kita yakin. Kalau Ibu pun dengar, ngeri-ngeri sedang nggak jawabnya. Assalamualaikum, Ibu bilang waalaikumsalam katanya. Apa nggak jadi jarak gitu Pak? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu diantaranya. Lah, kemudian kata Nabi lagi di sini, ma min muslim marra bi qabrin maqabir muslimin, setiap muslim yang lewat kuburan muslimin illa qala lahu ahlul kubur, maka ahli kubur ini akan berkata, ya ghafil, hei orang yang lalai. Andai kata ada orang yang lalai lewat di perkuburan, orang ahli kubur itu akan berkata, ya ghafil an ibadatillah, hei orang yang lalai dari ibadah,
lau alimta ma na'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang kami tahu, lazabalah muka ala jasadika, sungguh telah melelehlah jasadmu, wadah muka ala badanika, dan darahmu, dan hancurlah dirimu. Ya, andai kalian tahu apa yang kami tahu. Nah, itu kata para penghuni kubur. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke kuburan, seusahakan kita amalkan sunnah-sunnahnya. Ada orang nanya, Ustadz, gimana buat bunga-bunga yang wangi-wangi ketika ziarah ke kubur? Sunnah. Dalam Fathul Mu'in itu sunnah. Bahkan buat batu-batu, ya, itu juga termasuk sunnah. Apalagi tumbuh-tumbuhan lalu disiram. Siram ini sunnah. Menyiram kuburan itu termasuk sunnah, asal airnya tidak panas, tidak terlalu dingin. Jangan air es, Bapak Ibu, kita siram ke kuburan. Dan hukumnya haram kalau kita siram dengan air najis, apalagi dikencingi, lebih haram. Bapak Ibu, kuburan itu sunnah. Jadi bunga-bunga itu termasuk sunnah yang wangi-wangi. Nah, itu disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Dekat kepalanya bacakan Fatihah, dekat kakinya dibacakan akhir surah Al-Baqarah. Nah, itu kalau kita ziarah. Ibu-ibu khusus menziarahi makam orang tua katanya. Kalau sudah lama kan tidak mungkin lagi ibu di kuburan itu meraung-raung, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Nah, karena perempuan ini hukum ziarah itu bisa 5, bisa haram, tergantung wanitanya. Ada perempuan ini tipe yang tidak bisa melihat kubur kalau sudah sampai, tapi kalau dia sudah tua, justru mengingatkan dia tentang akhirat, mengingatkan dia supaya tetap berbakti pada orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Ya, dengan bacaan, dengan sedekah, silahkan, bisa sunnah hukumnya. Nah, itu Pak, bisa sunnah. Nah, tapi kalau menziarahi makam Nabi itu nggak ada khilaf, semua dianjurkan. Itu nggak ada khilaf di antara para ulama. Ini Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu di sini kata beliau di sini, iza mata ahadukum uidu alaihi maq'adahu bil ghada wal asr. Ketika kalian sudah wafat, ketika kalian sudah mati, diperlihatkan kepada kalian mahallu qu'udihi minal jannah awin nar, tempat kalian di surga atau di neraka. Jadi ketika seorang mukmin sudah wafat, sudah meninggal, diperlihatkan nanti tempat mereka di surga atau neraka, bi anta ada ruh ila badni aw baqih, dan kembalinya ruh ke badan. Diperlihatkan kapan? Di pagi dan di sore hari. Di pagi dan di sore hari diperlihatkan, in kana min ahlil jannah fa min ahli jannah. Kalau dia ahli surga, yang dinampakkan apa, Bu? Gambaran tempatnya di surga. Tapi fa min ahli nar wa in kana min ahli nari fa min ahli nar yuqalu haja maqduka hatta yab'asaka Allah ila yaumil qiyamah. Tapi kalau dia orang ahli neraka, dikatakan inilah tempatmu sampai kau nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah tempatmu sampai engkau dibangkitkan hari kiamat. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu, ya, perbedaan antara ahli nar, ahli surga. Tapi azab kubur ini, ada seseorang mukmin itu, ada seseorang ini Bapak Ibu, azabnya ghairun daim. Selama dikubur diazab sesuai kadar dosanya. Habis itu dia lagi tidak, sudah habis azabnya sampai di situ. Ya, habis ke selanjutnya dia tidak kena azab lagi. Ada model begitu. Ada model yang kedua, kata ulama, ghairun daimun, dari kubur sampai akhirat nanti dibangkitkan, diazab sampai di neraka. Nah, makanya itulah pentingnya kita Bapak Ibu, andai kata kita punya keluarga, punya ayah, punya orang tua, tunjukkan bakti kita, ya, dengan banyak-banyak mintakan ampun kepada mereka, sedekah atas nama mereka. Nih terkhusus bulan suci Ramadan, usahakan tunjukkan bakti kita pada orang tua,
di antara sedekah kita itu salah satunya niatkan ini, saya niatkan untuk almarhum ayah saya. Itu Bapak Ibu tanpa mengurangi pahala kita. Kita tetap dapat pahala. Belum lagi orang tua kita dapat pahala. Tapi menurut Imam Ibnu Taimiyah, kalau anak yang soleh, anak yang baik tanpa niat itu sebenarnya dapat menurut beliau. Contoh, kita nggak perlu saya niatkan itu saya menurut Imam Ibnu. Tapi kalau mau lebih kuat yakin hati itu, saya niatkan dalam hatiku ini saya berikan ke diempatkan, khususnya niatkan kepada almarhum ayah kita, dan lain sebagainya, ayah khususnya ibu dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, supaya sempurna kebaikan yang kita lakukan. Intinya kata beliau tadi, Imam Ibn Abbas, wa tasgiru bi'ainih. Cuma dalam pandangan kita Bapak Ibu, jangan pernah anggap besar di mata kita setiap kebaikan yang kita lakukan. Selalu anggap kecil, ya, supaya besar di hadapan Allah. Anggaplah kecil setiap pemberian. Itu kata Imam Ibn Abbas, supaya sempurna kebaikan. Jangan banyak cakap, maksudnya cakapnya yang besar. Saya ini Ustaz, kalau nggak saya di masjid di Jami'ah Naja ini akan hidup, bangunannya tidak akan bagus. Ya, ditanya berapa rupanya Pak sumbangan Bapak selama tinggal di sini. Kalau dihitung-hitung Pak Ustaz, cuma 350-nya. Ya, cuma bahasa dia seakan-akan yang bangun semua. Jangan banyak, selalulah kecil ya di mata kita. Itu amal itu supaya sempurna. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu yang bisa sampai. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.